Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Dr. Timadi Prasetyo MSAK. Perkenalkan, saya Yuliana dengan NIM C1C023090. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad syaf, akad wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qardul hasanan, akad al-hiwalah, dan akad al-ran. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang mana ada latar belakang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat seiring bertambahnya lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, ekonomi syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Akad-akad tersebut bertujuan mengatur transaksi agar terhindar dari riba, gharar, dan penipuan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akad syariah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya mengenai akad syaf. Akad syaf adalah akad pertukaran mata uang dalam ekonomi syariah. Akad ini dilakukan antara mata uang sejenis maupun berbeda jenis. Transaksi harus dilakukan secara tunai sesuai syariat Islam. Akad syaf bertujuan menghindari unsur riba dalam pertukaran uang. Akad ini banyak digunakan pada penukaran valuta asing di bank syariah. Selanjutnya mengenai akad wadiyah. Akad wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijaga dengan aman sesuai prinsip syariah Islam. Dalam akad ini, pihak penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang tersebut ketika diminta oleh pemiliknya. Akad wadiyah dilakukan atas dasar rasa percaya dan amanah antar kedua belah pihak. Rasa percaya dalam amanah antar kedua belah pihak ini yang pertama ada bersifat titipan atau penitipan. Yang kedua mengutamakan amanah dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu barang harus dijaga dengan baik. Dan selanjutnya barang dapat diambil kapan saja oleh pemilik. Dan terakhir banyak digunakan dalam tabungan syariah dan penitipan barang. Materi selanjutnya mengenai akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakili suatu urusan. Yang pertama ada pengukuran dokumennya, transfer pembayaran, dan terakhir jasa perbank syariah. Manfaatnya yaitu untuk mempermudahkan pekerjaan, menghemat waktu, dan terakhir membantu transaksi ekonomi. Selanjutnya mengenai akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah akad penjaminan dalam ekonomi syariah, di mana seseorang memberikan jaminan atau tanggung jawab atas kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga. Akad ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam suatu transaksi. Terutama dalam urusan utang piutang atau kerjasama bisnis. Dalam praktiknya, pihak penjamin akan bertanggung jawab apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajiban. Selanjutnya mengenai qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman kebijakan tanpa tambahan keuntungan, yang mana ada tujuannya yaitu membantu masyarakat, meringankan kesulitan ekonomi,
Dan terakhir, menghindari riba, yang mana ada contohnya, yaitu untuk membantu modal usaha, selanjutnya pinjaman pendidikan, dan terakhir dana sosial syariah. Selanjutnya mengenai akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, manfaatnya itu yaitu untuk mempermudahkan pembayaran utang, yang kedua melancarkan transaksi, dan terakhir membantu kegiatan ekonomi. Sebagai contoh yaitu pengalihan pembayaran dan transfer kewajiban utang dan jasa pengalihan pembayaran. Selanjutnya yaitu mengenai akad al-ram. Akad al-ram adalah akad gadai atau jaminan dalam transaksi utang piutang sesuai prinsip syariah Islam. Nah, dalam akad ini pihak yang menjamin uang penyerahan barang berharga sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman barang tersebut akan dikembalikan setelah utang dilunasi. Nah, akad al-ram bertujuan memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak serta membantu masyarakat memperoleh dana tanpa adanya unsur riba. Nah, dalam praktiknya akad ini banyak digunakan pada pengadaian syariah dan gadai emas. Nah, dari materi yang saya sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa akad-akad dalam ekonomi syariah memiliki fungsi penting dalam mengatur transaksi sesuai prinsip Islam. Setiap akad memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda, seperti pertukaran mata uang, penitipan, pinjaman, hingga gadai. Dengan adanya akad syariah, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi secara aman, adil, dan terhindar dari unsur riba. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.